Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Adikul Huda. Saya akan menjelaskan pelajaran ilmu tafsir kelas 12 semester 2 tentang Aqsamul Quran. Secara bahasa, aqsam merupakan jamak dari qasam yang berarti sumpah. Sedangkan secara istilah, Aqsamul Quran berarti rumpun Al-Quran yang mengkaji tentang arti, maksud, hikmah, rahasia, sumpah-sumpah Allah dalam Al-Quran. Unsur-unsur dalam qasam. 1. Sighot qasam. Sighot qasam pada dasarnya menggunakan kata kerja fi'il aqsama yuqsimu atau halafa yahlifu yang dimuta'addi atau yang diikuti dengan huruf ba. 2. Muqsam bihi. Muqsam bihi adalah lafaz yang terletak setelah huruf qasam, wawu, ba, ta yang dijadikan sandaran dalam bersumpah. Contohnya watini wazaitun. 3. Muqsam alaih. Muqsam alaih adalah berita yang menjadi sasaran qasam dengan tujuan untuk menguatkan kebenarannya sehingga dapat dipercaya atau diterima oleh orang yang mendengarnya. Menurut Manaul Qotan, ada 4 hal yang harus dipenuhi dalam muqsam alaih. 1. Muqsam alaih atau berita harus terdiri dari hal-hal yang baik, terpuji, dan hal-hal yang penting. 2. Muqsam alaih harusnya disebutkan dalam bentuk sumpah. Jika terlalu panjang, boleh dibuang. 3. Jika jawaban qasam berupa fi'il madi, maka yang positif tidak dinegatifkan, maka harus dimasuki lam dan qaf. Contohnya, fala uqsimu bihadzal balad. 4. Kandungan muqsam alaih bisa terdiri dari banyak hal yang penting, seperti berita Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT. Macam-macam aqsamul Quran. 1. Qasam dohir, nampak atau jelas, yaitu qasam dengan menggunakan qasam bihi yang disebutkan secara jelas. 2. Qasam dengan makhluk Allah. Qasam ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman bahwa apa yang dijadikan sumpah oleh Allah. Contohnya wasyamsi waduhaha. 3. Qasam mudmar, tersimpan atau samar, yaitu qasam yang dibuang yang ditunjukkan oleh kalimat setelahnya yang terdiri dari lam taukid yang berfungsi untuk menguatkan. Contohnya linabluwanna fi amwalikum. Bentuk-bentuk qasam dalam Al-Quran. 1. Dengan menggunakan 3 unsur qasam, yaitu fi'il qasam aqsama yuqsimu atau halafa yahlifu yang dimuta'addikan dengan ba, muqsam bihi, dan muqsam alaih. Contohnya wa aqsimu billah. 2. Ditambah dengan lam taukid. Misalnya bentuk sumpah yang ditambahkan lam taukid adalah fala uqsimu birabbil masyariqi wal maghrib. Manfaat aqsamul Quran. 1. Mempertegas dan memperkuat berita yang sampai kepada pendengar. 2. Memberikan nilai kepuasan kepada pembawa berita yang telah menggunakan qasam. 3. Menggunakan sifat kekuasaan Allah. Tujuan aqsamul Quran. 1. Dalam substitusi sumpah dilakukan untuk memperkuat pembicara agar dapat dipercaya oleh pendengar. 2. Pendengar yang netral, tidak ragu, dan tidak pula mengingkarinya. 3. Pendengar mengingkari berita yang didengar. Oleh karena itu, berita harus berupa kalam ingkari atau diperkuat sesuai dengan keingkarannya. Jika kadar keingkarannya sedikit, maka cukup ditaukidkan saja. 4. Untuk mengukuhkan dan mewujudkan muqsam alaih. 5. Untuk menjelaskan tauhid atau menegaskan tentang kebenaran Al-Quran. Cukup sekian penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat untuk kedepannya, dan apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan karena sejatinya kesalahan itu datangnya dari saya sendiri dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.